Hi, this is the story of Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya ingin membahas kasus dari Korea Selatan yang menempatkan kasus ini sebagai salah satu kasus penghilangan nyawa berantai terkenal di Korea Selatan. Kejahatan yang awalnya dari anak bebal tidak menurut pada orang tua dan susah diatur, mengantarkan dia pada perilaku keji. Memang tidak semua anak yang awalnya bebal, susah diatur, akan berakhir melakukan perbuatan keji. Namun, pada video kali ini dan di kasus ini, itulah yang terjadi, maka mari kita bahas kasus ini agar tidak terjerumus pada perilaku seperti yang dilakukan oleh pelaku di kasus ini. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar channel ini makin berkembang dan pastinya kamu tidak akan ketinggalan kisah-kisah nyata dari Rizka Channel. Kim Dae-do lahir pada tanggal 17 November 1949 di daerah pedesaan Yeongnam County, Jeolla Selatan, Korea Selatan. Dia anak sulung dari 3 anak laki-laki dan 4 anak perempuan dari keluarga miskin. Meski miskin, harapan orang tua Kim sangat tinggi. Dia ingin anaknya, khususnya Kim Dae-do sebagai anak sulung, menjadi anak sukses. Namun harapan orang tua tidak berbanding lurus dengan perilaku Kim Dae-do yang bebal. Dia malas belajar hingga baru lulus SD di usia 15 tahun. Menghadapi anaknya seperti itu, orang tuanya tidak putus harapan. Mereka masih ingin menyekolahkan Kim Dae-do ke SMP, lalu ke SMA di kota besar supaya nanti dia bisa belajar di luar negeri. Namun Kim Dae-do gagal dalam ujian dan tidak memiliki keahlian khusus untuk memungkinkannya untuk mendapatkan pekerjaan bergaji tinggi. Akibatnya, Kim jadi rendah diri. Karena gagal dalam pendidikan, Kim Dae-do lalu bekerja apapun yang menurutnya bisa. Seperti pekerja harian, pembantu rumah tangga, bekerja di toko baju, bekerja di toko furnitur, tapi tidak pernah lama. Dari uang yang dia kumpulkan selama bekerja di beberapa tempat itu, Kim Dae-do lalu pergi ke Seoul untuk mencoba peruntungan. Namun, Seoul tidak memberikan kesempatan kerja yang dia harapkan. Kim Dae-do merasa Seoul tidak berbeda jauh dengan kampung halamannya. Dia lalu memutuskan untuk mengikuti wamil. Lagi-lagi, Kim Dae-do gagal karena tubuhnya yang terlalu kurus dan lemah. Dia tidak memenuhi secara fisik syarat untuk mengikuti wamil. Kim Dae-do menjadi makin drop. Dia makin rendah diri, kecewa pada dirinya sendiri, juga kepada keadaan yang sepertinya tidak mendukung dirinya. Kim Dae-do menjadi frustasi. Emosinya gampang tersulut. Pada Mei 1673, dia cekcok dengan seseorang lalu mereka berkelahi. Hal ini menyebabkan Kim Dae-do berakhir di kantor polisi dan dipenjara untuk beberapa waktu dengan catatan kriminal pertama dalam hidupnya. Setelah dibebaskan, Kim berusaha mencari nafkah dengan jujur sebagai pekerja pabrik. Tapi sayang, reputasinya yang baru keluar dari penjara membuat ada slogan mantan narapidana pada dirinya. Dan itu mengikuti dirinya kemana-mana, membuatnya kesal terhadap masyarakat yang dia rasa telah menzoliminya. Pada 1674, dia dipenjara lagi karena berkelahi lagi. Dia dipenjara selama 1 tahun. Orang-orang makin menjauhi Kim Dae-do karena reputasinya sebagai residivis keluar masuk penjara. Kim Dae-do menjadi berpikir kalau kerja jujur, kerja halal itu susah karena kebutuhan hidup yang tidak bisa ditunda. Tapi kesempatan kerja yang tiada, Kim Dae-do akhirnya memutuskan jalan pendek, yaitu merampok. Korban pertama bukanlah dari keluarga kaya, dan memang kebanyakan korbannya bukanlah dari keluarga yang kaya. Pada tanggal 13 Agustus 1975, Kim Dae-do masuk ke rumah pasangan lansia 60 tahunan yang tinggal di Gwangju, sebuah desa dan rumah yang terpencil di desa itu. Dengan membawa senjata tumpul dan 1 celurit, Kim Dae-do membobol rumah tersebut, dan setelah berhasil masuk, Kim Dae-do menghabisi nyawa sang pria dengan celurit dan melukai istri pria tersebut. Kim Dae-do lalu merampas harta benda seperti jam tangan dan senter. Bukan harta benda yang mahal, namun sayangnya hal itu cukup untuk menghabisi seorang laki-laki tua. Kim Dae-do lalu melarikan diri pada malam hari menuju stasiun kereta api. Saat menaiki kereta menuju Suncheon, Kim bertemu dengan sesama mantan narapidana, teman dia di sel penjara dulu.
yaitu Kim Ho-won yang berusia 27 tahun. Kim Dae-do lalu mengajak temannya itu untuk bergabung, berpartner melakukan kejahatan. Dia setuju untuk membantu Kim Dae-do dalam aksi berikutnya. 6 hari kemudian, setelah melalui rancangan rencana, keduanya memasuki sebuah toko di Mongtan, Kabupaten Muan. Dalam aksi kejahatannya kali itu, Kim Dae-do dan Kim Ho-won menghabisi pasangan berusia 50 tahun yang sedang menjalankan toko kelontong tersebut dan menghabisi satu cucu mereka yang berusia 7 tahun. Hasil rampasannya berupa makanan dan uang yang tidak besar nilainya, yaitu 250 won. Jumlah yang sangat sedikit, apalagi sampai harus menghilangkan nyawa. Setelah penghilangan nyawa itu, mereka menaiki kereta api menuju Seoul, di mana mereka berencana untuk merampok sebuah rumah yang dipenuhi dengan uang tunai. Namun, ketika mereka sampai di Seoul, keduanya berpisah. Kim Ho-won berpikir bahwa taktik Kim Dae-do tidaklah baik. Dia hanya mencari korban-korban tak berdaya yang tidak mempunyai nilai yang tinggi. Akhirnya, Kim Dae-do melanjutkan perampokan dan aksi kejamnya seorang diri. Aksi Kim Dae-do kembali dilakukan pada tanggal 7 September. Kim Dae-do memasuki sebuah rumah di distrik Jungnam, Seoul dan menghabisi seorang pria berusia 60 tahun yang tinggal di sana dengan sebuah silet. Pada tanggal 25 September, ia pergi ke pedesaan terpencil dekat Pyeongtaek dan masuk ke dalam rumah yang dihuni oleh seorang wanita tua dan 3 cucunya. Kim Dae-do menyerang wanita tersebut dan 2 anak laki-laki yang berusia masing-masing 5 dan 7 tahun. Ia habisi ketiganya dengan golok daging, menghantamkannya ke wajah mereka dengan sangat keras hingga wajah mereka termutil tanpa bisa dikenali. Pada aksinya ini, gagang golok yang dia gunakan untuk menghabisi korbannya sampai patah saking kerasnya dia menghantamkan itu ke muka para korbannya. Dia kemudian menyeret cucu yang berusia 11 tahun keluar rumah dan berusaha memperkausnya. Tapi setelah gagal, dia mengikat wajah anak malang itu dengan furosiki ke sebuah pohon di dekatnya, di mana akhirnya anak itu mati lemas. Kim Dae-do berhasil menggasak 1.500 won, 15 ikat cabai, dan sebuah selimut. Kim Dae-do yang makin garang pada tanggal 27 September kembali menyerang sebuah keluarga di kota Guri. Ia menewaskan pasangan muda dan anak mereka yang berusia 3 tahun serta melukai 2 orang lainnya. 3 hari kemudian, dia lanjutkan ke sebuah rumah di Gunpo. Dia memperkaos dan menghilangkan nyawa seorang ibu sebelum akhirnya dia memukuli bayi dari ibu tersebut yang berusia 3 bulan hingga tewas karena menangis. Kim hanya mendapatkan uang 2.400 won dari aksi perampokannya kali itu. Hari-hari Kim selalu dipenuhi dengan bagaimana caranya dia bisa mendapatkan hasil yang besar untuk menghidupi dirinya. Pada tanggal 2 Oktober, Kim menyerang pasangan muda di Suwon. Sang suami dihabisi di dalam rumah, sementara sang istri dalam keadaan tak berbusana dibawa keluar rumah sejauh 100 meter dan diikat di pohon. Dia habisi istri dari pria tersebut. Keesokan harinya, dia mencoba menghilangkan nyawa seorang caddy. Sebelumnya dia ingin memperkaosnya di lapangan golf di Suwon. Namun korban berhasil selamat dari serangan tersebut setelah meminta tolong pada pengemudi mobil yang kebetulan lewat. Karena lolosnya caddy dari aksi kejahatan Kim Dae-do, akhirnya ada laporan atas kejahatan dari Kim Dae-do. Setelah beberapa kasus sebelumnya tidak ada yang melapor karena dihabisi nyawanya. Karena peristiwa kayak itu, Kim Dae-do menjadi lebih berhati-hati dalam menjalankan aksinya. Akhirnya dia kembali ke Seoul dan berusaha untuk merekrut seorang mantan narapidana yang ia temui di distrik Dobong sebagai kaki tangannya agar aksinya tidak dikenali. 7 Oktober 1975, dia menghampiri seorang pemuda yang baru keluar dari penjara. Pemuda itu malah mencuri barang-barangnya dan mencoba melarikan diri. Tapi Kim berhasil menangkap calon kaki tangannya itu dan menghabisi nyawanya di salah satu gunung di kota Seoul. Dia lalu mengubur anak itu dan mencuri celana jeansnya yang berlumuran cairan merah. Kim Dae-do yang mengenakan jeans yang berlumuran cairan merah pergi ke laundry di dekat stasiun Cheongyangni untuk membersihkannya. Ketika ditanya oleh pemilik laundry, Han Geun-bae yang berusia 26 tahun, dia bertanya, mengapa celana jeans tersebut berlumuran cairan merah? Kim mengaku bahwa ia baru saja bertengkar dengan seorang teman dan bercak cairan merah tersebut berasal dari mimisan temannya tersebut. Han Geun-bae tidak mempercayai penjelasan Kim Dae-do karena cairan merah yang keluar terlalu banyak untuk sebuah mimisan. Tanpa sepengetahuan Kim Dae-do, dia menghubungi polisi tentang kliennya itu yang mencurigakan menurutnya. Tidak lama kemudian, Kim Dae-do ditangkap
dan dibawa ke kantor polisi. Di sana, dia mengulangi pernyataan awalnya bahwa noda cairan merah tersebut merupakan hasil dari perkelahian. Tapi kemudian, dia mengubah kesaksiannya. Dia mengatakan bahwa ia telah dipukuli oleh preman setempat. Para detektif dan aparat berwenang tidak langsung percaya dengan pernyataan Kim Dae-do. Apalagi banyak sekali kejadian-kejadian penghilangan nyawa yang tidak diketahui siapa pelakunya. Dalam upaya untuk memverifikasi laporan dari Kim Dae-do, para detektif menginterogasi beberapa gangster lokal. Semuanya menyangkal pernah bertemu dengan Kim Dae-do, apalagi berkelahi. Setelah itu, para detektif menyimpulkan bahwa tahanan mereka kemungkinan besar adalah seorang penghilang nyawa dan mulai menekannya untuk mencari tahu penyebab sebenarnya dari bercak cairan merah tersebut. Pada proses investigasi tersebut, Kim Dae-do yang terus menyangkal akhirnya disuguhi sebuah makanan tangsuyuk, yaitu masakan daging goreng yang lezat. Ternyata cara tersebut berhasil membuat Kim Dae-do lebih rileks dan akhirnya mengalir begitu saja pengakuan dari Kim Dae-do atas kejahatan yang ia lakukan selama 55 hari sebelumnya. Ia katakan bahwa ia telah memiliki kaki tangan yang bernama Kim Ho-won yang juga ditangkap tak lama setelahnya. 2 hari setelah penangkapannya, Kim Dae-do diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan di lokasi untuk menunjukkan bagaimana tepatnya ia melakukan penghilangan nyawa tersebut. Dikabarkan selama masa rekonstruksi tersebut, Kim Dae-do tetap bertindak arogan, mengunyah permen karet dan tertawa dengan keras. Pada investigasi diketahui bahwa Kim Dae-do sering menargetkan rumah-rumah yang terisolasi dan miskin yang hanya memiliki sedikit uang untuk dicuri. Yang tampaknya ia sengaja karena polisi lebih sering fokus pada perampokan yang dilakukan terhadap kelas menengah ke atas. Dari semua perampokan dan penghilangan nyawa yang ia lakukan, total barang curian yang dicurinya dari TKP berjumlah 26.800 won atau hanya sekitar 310.771 rupiah saja dengan currency rate tahun ini. Pada persidangan awal, baik Kim Dae-do dan Kim Hae-won dihukum atas tuduhan penghilangan nyawa, pemerkosaan, perampokan, dan percobaan perampokan serta dijatuhi hukmat. Pada persidangan berikutnya, hukuman Kim Hae-won dikurangi menjadi hukuman penjara seumur hidup karena hakim mengakui bahwa dia hanya bertindak dalam satu kasus dan telah dipaksa oleh rekannya yaitu Kim Dae-do. Sambil menunggu eksekusi, Kim Dae-do masuk Kristen dan dikatakan secara terbuka ia bertobat atas tindakannya setelah menghadiri kebaktian di gereja. Pada tanggal 28 Desember 1976, Kim Dae-do dihukum gantung di penjara Sudaemun di Seoul. Meskipun ada protes dari pengacaranya Lee Sang-hyuk yang meminta agar hukumannya diringankan dan kasusnya diperiksa dengan seksama untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Tepat sebelum eksekusi, Kim dikatakan meninggalkan surat wasiat yang meminta agar sistem peradilan memisahkan antara pelaku kejahatan kecil dan residivis berbahaya, agar para pelaku yang baru pertama kali melakukan kejahatan tidak akan belajar melakukan kejahatan lebih lanjut. Dalam tulisannya, dia menulis, "Tolong, jangan lihat narapidana seperti kamu melihat sampah, dan pisahkan penjahat yang baru pertama kali melakukan kejahatan dengan penjahat yang sudah melakukan kejahatan berulang kali, agar penjahat yang pertama kali masuk penjara ini tidak belajar dari penjahat yang lebih jahat lagi." Sekian dulu video kali ini. Harapan saya ada hikmah dan pelajaran positif yang bisa kita ambil dari kisah hidup Kim Dae-do. Setiap orang memang butuh kesempatan kedua, bahkan kesempatan berkali-kali. Butuh bimbingan yang penuh kesabaran, butuh diberikan ruang dan tidak segera dihakimi atas kesalahan. Namun, jika kalian melakukan kesalahan yang fatal di masyarakat, itu adalah tanggung jawab kalian untuk bisa memulihkan kembali kepercayaan dan tetap sabar dalam berusaha, dengan tidak terburu-buru menjerumuskan diri dalam kekecewaan yang berujung tindakan kriminal. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke sebanyak-banyaknya teman kalian, dan jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.